kembali lagi dengan channel tutorial karir. Kali ini kita akan membahas tentang alasan mengapa terobsesi atas hal yang sudah berlalu. Pernahkah kita mengalami perasaan stres sepanjang hari karena kita tidak bisa berhenti memikirkan sesuatu yang rasanya tidak fair yang terjadi di pagi hari atau minggu sebelumnya? Kecenderungan kita untuk terobsesi mencoba menyelesaikan masalah dalam pikiran merupakan hal biasa. Jika kita seperti halnya kebanyakan orang, kita punya sebuah pengalaman terobsesi pada sesuatu yang membuat kita stres di hari itu. Karena sesuatu yang dikatakan oleh seseorang bisa jadi itu mungkin adalah situasi di mana kita berharap kita punya respon yang lebih baik. Hal itulah yang mungkin berulang dalam pikiran kita, tanpa solusi yang bisa kita terima. Ketika pikiran berubah menjadi lebih negatif, proses ini merupakan hasil dari perenungan yang kita lakukan setelahnya. Sebuah perenungan bisa menyebabkan banyak hal yang terjadi, baik hal yang positif maupun yang negatif. Bukan perenungan yang menjadi masalah, namun apa yang menjadi konten atau isi perenungan tersebut. Sebuah perenungan bisa mengasah sebuah perasaan tidak berdaya yang mungkin kita miliki dalam ketidakmampuan kita untuk mengubah apa yang telah terjadi. Karena kita tidak dapat menciptakan kembali situasi tersebut dan merespons dengan solusi yang kita anggap tepat, maka hal inilah yang seringkali membuat kita merasa tidak berdaya. Pada akhirnya kita akan menyadari betapa banyak energi yang telah kita habiskan untuk merenungi sebuah situasi yang menyebabkan perasaan frustasi yang lebih besar dan menyadari bahwa kita telah membiarkan situasi tersebut menghancurkan hari itu. Dasar-dasar perenungan. Perenungan terdiri dari dua variabel terpisah, refleksi dan merenung. Bagian refleksi dari perenungan sebenarnya dapat sedikit membantu karena merenungkan masalah dapat menentukan kita menuju ke sebuah solusi. Juga merenungkan peristiwa-peristiwa tertentu dapat membantu kita memproses emosi kuat yang terkait dengan masalah tersebut. Namun, perenungan secara umum dan merenung khususnya seringkali dikaitkan dengan perilaku yang kurang proaktif dan lebih banyak ke arah suasana hati yang negatif. Penyebab negatif dari merenung. Sangat penting untuk menemukan cara untuk menyadari perenungan sebelum kita terjebak di dalamnya dan bekerja pada penanganan konflik dengan cara yang sehat. Menyadari bahwa sebuah proses perenungan dapat mengurung kita dalam sebuah lingkaran frustasi dan stres yang terus-menerus perlu untuk dilakukan. Ketika kita menghadapi konflik kronis dalam hubungan kita mungkin mengalami stres kronis karena terlalu banyak melakukan perenungan tanpa sebuah tindakan nyata. Selain memecahkan fokus kita, perenungan memiliki beberapa efek negatif lainnya. Yang pertama, stres. Studi menunjukkan bahwa perenungan dapat meningkatkan kadar kortisol kita, menandakan respons fisik terhadap stres akibat perenungan yang tidak produktif tersebut. Membaca buku dapat membantu menghilangkan stres karena dapat mengurangi fokus kita dari kondisi pikiran yang tertekan. Bacalah buku yang ringan dan dapat meningkatkan semangat. Nomor 2, kerangka berpikir yang negatif. Tidak mengherankan, perenungan bisa dikatakan memiliki efek negatif dengan menghasilkan suasana hati yang lebih tertekan dan tidak bahagia. Bukan saja ini tidak menyenangkan dalam diri sendiri, tapi hal ini bisa membawa serangkaian konsekuensi yang sama sekali baru ke banyak orang di sekeliling kita. Selanjutnya, perilaku yang kurang proaktif. Sementara orang mungkin masuk ke dalam kerangka pikiran yang merenung dengan niat untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi. Sebuah hasil riset menunjukkan bahwa perenungan yang berlebihan bisa dikaitkan dengan perilaku yang kurang proaktif, kemungkinan untuk lari dari masalah, dan keadaan pikiran yang lebih negatif sebagai hasilnya. Selanjutnya, sabotase diri. Penelitian telah menghubungkan perenungan yang tidak produktif dengan perilaku mengatasi masalah secara negatif, seperti makan, minum alkohol, dan lain-lain. Jenis-jenis perilaku seperti ini sendiri dapat menciptakan lebih banyak kondisi stres, serta mempertahankan siklus negatif dan destruktif. Selanjutnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Perenungan seperti ini dapat memperpanjang sebuah respons stres yang meningkatkan dampak negatif pada jantung. Karena risiko kesehatan yang terlibat dalam hipertensi, sangat penting untuk bisa mengatasi perenungan dan menemukan strategi yang sehat untuk mengatasi stres tersebut. Mengatasi perenungan.
Beberapa orang mencoba untuk memecahkan masalah atau mencegah hal serupa terjadi di masa depan, tetapi tidak tahu caranya, dan yang lain mungkin hanya ingin merasa didengar dan divalidasi, atau ingin merasa dibenarkan untuk membebaskan diri mereka sendiri dari tanggung jawab. Berikut ini adalah beberapa ide tentang cara fokus kembali. Nomor 1, tetapkan batas waktu. Mungkin kita bisa membantu untuk mendapatkan dukungan dan validasi dari teman-teman kita. Namun, terlalu banyak diskusi tentang kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dapat menyebabkan dinamika dalam hubungan kita menjadi negatif. Bergosip dan berfokus pada hal-hal yang menguatkan kondisi frustasi daripada mencari solusi merupakan hal yang sifatnya tidak produktif. Nomor 2, jaga pikiran tetap terbuka. Telah disarankan oleh lebih dari beberapa konsultan bahwa apa yang benar-benar mengubah kita pada orang lain mungkin hanya refleksi dari apa yang tidak kita terima dalam diri kita sendiri. Ketika kita berpikir tentang apa yang dilakukan orang lain yang bisa membuat kita marah, dapatkah kita mencoba dan memanfaatkan pengalaman serupa dalam diri kita untuk membantu lebih menghargai perspektif mereka dan alasan dibalik apa yang mereka lakukan? Selanjutnya, buat batas. Ingat sebuah kalimat yang indah. Pertama kali, malu pada diri kita. Kedua kalinya, malu pada saya. Ini dengan sempurna menggambarkan tanggung jawab dan pentingnya menetapkan batasan. Dan jika tidak ada yang lain, memungkinkan kita untuk menggunakan setiap pertemuan untuk mempelajari sesuatu tentang diri kita dan orang lain sehingga kita dapat mengubah cara segala sesuatunya di masa depan. Perenungan atau refleksi pribadi bisa menjadi cara untuk bermanfaat untuk memproses emosi dan pengalaman ke arah yang lebih baik. Tetapi bisa berbahaya lagi bagi kesehatan mental ketika kita berubah menjadi perenungan yang tidak produktif. Terima kasih sudah menonton video kami. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini.